待たせたなルーシー。メガどうした？どこまでか？ワイルド。もうラビナがパフィーを潰しにかかる。彩る惨劇のコブラ。Oke guys, di part sebelumnya pada hari keempat turnamen besar sihir, akhirnya Fairy Tail bisa beranjak ke posisi pertama yang ditandai dengan kemenangan Dragon Slayer dari Fairy Tail saat melawan Dragon Slayer dari Sabertooth. Tapi itu baru di posisi sementara ya, karena penentuan juara turnamen besar sihir akan ditentukan pada hari kelima yang akan dilaksanakan segera. Apakah Fairy Tail bisa meraih posisi gol terkuat di Fiore nantinya? Dan gimana nih ya dengan misteri-misteri yang belum terungkap di sini, seperti keberadaan makam naga tepat di bawah arena turnamen dan juga proyek gerhana yang selalu disebut-sebut. Sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe dan aktifin juga loncengnya. Oke, ini dia alur cerita anime Fairy Tail part 41. Mari kita ucapkan bersama-sama kata kuncinya. 1, 2, 3. Terobos kuing. Kita awali dengan anggota Sabertooth yang kembali menghadap Gemma yang marah karena Sting dan Rogyu bisa kalah dari Fairy Tail. Gemma yang sangat mengutamakan kemenangan dan kekuatan di atas segalanya itu bahkan tega melenyapkan Lektor di hadapan Sting. Saat exit malang itu mencoba membela Sting dan Rogyu yang terancam dikeluarkan Gemma, emosi Sting pun langsung menguasainya dan secara brutal dia menyerang ke arah Gemma. それでよい。 Di sisi lain kini terlihat Jelal yang menghampiri Ultir dan Meldy setelah bertemu dengan sosok misterius berjubah yang kita temui di part sebelumnya. Jelal berkata bahwa selama ini mereka terjebak dalam asumsi yang salah. Seraya dia mengucapkan bahwa takdir yang menghubungkan gerbang proyek gerhana dan festival Raja Naga sudah tidak terhindarkan. Sementara hal-hal tersebut sedang terjadi, anggota Fairy Tail memanfaatkan waktu libur besok untuk ke bar seperti biasanya. Kehebohan tentu terjadi, seperti Natsu dan Grey yang bertengkar serta Erza yang juga ikut-ikutan karena terganggu, acara makan kuenya dan sebagainya. Tak berapa lama kemudian tibalah Gajel yang akhirnya bisa sampai ke tempat Fairy Tail berada. Langsung saja Gajel mengajak Natsu dan Wendy untuk pergi ke tempat di mana Gajel menemukan sesuatu yang mencengangkan pada part sebelumnya. Ya, tempat yang dimaksud adalah makam para naga. Mereka bertiga serta trio Exit juga ikut ke sana dan ternyata juga diikuti oleh Grey dan Lucy yang merasa penasaran akan adanya jejak-jejak naga sungguhan. Natsu, Wendy dan Gajel sangat yakin bahwa naga-naga itu di dalam sana. Wendy memutuskan untuk memakai sekaligus mengetes kemampuan barunya dari dokumen Grandini yang diberikan Polusika, yaitu Milky Way. Wendy sadar bahwa kemampuan itu bukan untuk baku hantam, melainkan salah satu mantra rahasia Dragon Slayer untuk dapat mendengarkan jiwa-jiwa naga yang telah mati. Dragonの魂を探しています。 Kemunculan arwah naga permata hijau bernama Zirconis itu tentu saja mengejutkan Grey, Lucy serta para Exit yang selama ini belum pernah melihat naga secara langsung. Zirconis menjelaskan apa yang terjadi di sana, bahkan menceritakan sejarah di mana dulu Earthland dikuasai oleh naga bukan manusia, dan di mata kebanyakan naga manusia hanyalah makanan mereka. Tapi keadaan mulai berubah menjadi perang antar naga, di mana saat itu ada seekor naga yang menyatakan ingin membangun kedamaian bersama para manusia. Sebagian dari kawanan naga sangat mendukung hal tersebut, tapi sebagian juga sangat tidak menyetujuinya. Salah satu dari yang tidak menyetujuinya adalah Zirconis. Para naga yang mau kedamaian itu sadar bahwa peperangan antar naga yang terjadi tidak akan pernah selesai, dan naga-naga yang ingin sekali menjalin perdamaian dengan manusia akhirnya melibatkan manusia dalam peperangan itu untuk mengalahkan naga yang menentang. Cara itu ditempuh dengan menjadikan para manusia itu sebagai Dragon Slayer. Itulah awal dari kelahiran Dragon Slayer. Naga yang menginginkan perdamaian mengira kemenangan sudah di depan mata, tapi ada satu hal yang tidak mereka kira akan terjadi. Salah satu dari manusia itu rupanya malah juga membantai naga-naga yang ingin sekali hidup akur dengan manusia. Manusia itu terus membunuh para naga sampai pada akhirnya dia pun juga berubah menjadi naga
naga karena terus memakai kekuatan Dragon Slayer. Dan ternyata sosok berbahaya yang dimaksud adalah Agnologia. Agnologia yang akhirnya menjadi raja para naga terus memulai perang baru, dan perang itu dinamakan Festival Raja Naga. Di saat jiwa Zirconis akhirnya benar-benar menghilang, ketiga Dragon Slayer Fairy Tail menjadi takut suatu saat nanti mereka juga akan berubah menjadi naga. Di saat seperti itu mereka dikejutkan dengan kedatangan Arcadios dan Yukino yang meyakini bahwa Agnologia menjadi naga akibat Zeref yang mengubahnya menjadi naga. Saat melihat Arcadios, potongan ingatan yang dilihat Sarla muncul kembali, yaitu tentang istana yang runtuh. Lucia menangis sambil menyanyi dan kemunculan para naga. Matase ta na, Lucy. Arcadios kemudian memperkenalkan dirinya kepada Natsu dan kawan-kawan sebagai kapten dari pasukan militer kerajaan Fiore, disusul Yukino yang menjadi sersan untuk bekerja sama dalam proyek Gerhana. Karena kekuatan penyihir arwah sangat dibutuhkan untuk hal itu. Ternyata proyek Gerhana yang sejak kemarin disebut-sebutkan bukanlah untuk menguntungkan Zeref, tapi malah untuk bisa menghentikan aksinya. Arcadios pun membawa Natsu dan kawan-kawan untuk melihat sendiri gerbang proyek Gerhana yang disebut dengan nama Eclipse. Setelah meminta maaf dan mengakui usaha penculikan Lucy pada turnamen kemarin adalah idenya karena terlalu terburu-buru, Arcadios menjelaskan bahwa turnamen besar sihir sebenarnya hanyalah cara agar seluruh penyihir yang dikeluarkan di arena bisa langsung terserap ke arah Eclipse. Arcadios lanjut menjelaskan kenapa dia membutuhkan penyihir roh adalah demi membuka gerbang Eclipse yang akan mengantarkan mereka ke masa lalu, tepatnya ke waktu 400 tahun lalu, agar bisa membunuh Zeref sebelum dia menjadi sosok abadi. Di saat seperti itu tiba-tiba mereka semua disergap oleh pasukan yang diperintah oleh Darton, sang menteri pertahanan kerajaan Fiore. Darton memang sejak awal menentang rencana proyek Gerhana karena jika mereka mengubah masa lalu maka masa depan juga akan ikut berubah. Darton kemudian memerintahkan penangkapan Arcadios sebagai tindakan pengkhianatan serta menahan Lucy dan Yukino agar tidak bisa menggunakan mereka untuk membuka gerbang Eclipse. Tentu saja Natsu dan yang lain mencoba melawan, tapi tiba-tiba Seraya datang mengusir yang lainnya, dia juga menyampaikan bahwa Raja Fiore ternyata mendukung Fairy Tail. Karena itu Darton akan mengizinkan Natsu dan kawan-kawan untuk berbicara kepada Raja jika mereka berhasil menang dalam turnamen besar sihir. Keesokan paginya, para anggota Fairy Tail memanfaatkan hari libur mereka untuk berdiskusi tentang hal yang tadi malam terjadi pada Lucy. Natsu bahkan harus diikat di tiang karena sudah mengamuk ingin menyelamatkan Lucy. Di sana Makarov menjelaskan bahwa mereka tidak bisa sembarangan melawan pihak kerajaan begitu saja demi menyelamatkan Lucy. Tapi tentunya Fairy Tail tetap akan maju untuk menyelamatkan temannya dengan suatu rencana matang. Di sisi lain terlihat Yukino yang ditahan bersama Lucy mulai bercerita bahwa dia ingin menjalankan proyek Gerhana dan membunuh Zeref demi menyelamatkan keluarganya yang jadi korban penyerangan organisasi penyembah Zeref. Tapi di sisi lain Lucy berpikir bahwa mengubah masa lalu memang tidak menjamin masa depan akan berubah jadi bahagia seperti yang dikatakan Darton. Dan esok harinya tibalah hari terakhir turnamen besar sihir yang akan melibatkan seluruh tim untuk saling baku hantam. Satu persatu tim dari 6 guild keluar menuju arena. Semua orang kebingungan tentang absennya Natsu dalam turnamen dan digantikan oleh Juvia. Ternyata Natsu kini bersama Wendy, Miragen dan para Exit sedang melaju ke istana Mercurius untuk menyelamatkan Lucy. Pertarungan Fairy Tail di kedua sisi telah dimulai. Di arena turnamen, para juri komentator mengumumkan bahwa perolehan poin sementara yang didapatkan oleh masing-masing tim sebelum memulai babak yang dinamai survival game dan melibatkan seluruh anggota dari masing-masing tim. Dan arena pertarungannya adalah seluruh sudut kota Crocus, ibu kota kerajaan Fiore. Di saat seluruh tim sudah berpencar, terlihat tim Fairy Tail masih berdiam diri di tempat untuk beberapa lama. Bahkan ketika tim-tim yang lain sudah mulai bergerak dan saling baku hantam. Strategi dan prediksi Mephis sejauh ini seluruhnya tepat. Bahkan Mephis bisa sampai memprediksi siapa saja lawan yang akan bertemu dan dihadapi oleh Erza dan yang lainnya. Begitupun dengan prediksi Mephis yang mengatakan Grey akan kembali berhadapan dengan Rufus.
仲間を必ず勝利へと導く。それが私の戦です。Sementara tim Fairy Tail yang mengikuti turnamen juga sedang berjuang, Natsu dan kawan-kawan juga berusaha untuk bisa menyelamatkan Lucy dan Yukino. Mereka sempat kebingungan untuk bisa masuk ke dalam penjara tanpa ketahuan. Tapi di saat seperti itu, Mary Jane memberikan ide cemerlang. Dengan menyamar jadi salah satu penjaga, Mary Jane pura-pura menangkap Natsu dan Wendy yang dianggap sebagai penyusup lalu segera berjalan ke penjara. Rencana itu berjalan mulus karena kini mereka sudah berhasil masuk ke penjara dan membebaskan Lucy serta Yukino. Yang tidak mereka ketahui adalah pergerakan mereka yang rupanya sudah diketahui oleh salah satu pihak kerajaan. Dan Natsu serta yang lainnya kini harus terjebak di sebuah ruangan yang dinamakan Istana Neraka. Di mana itu adalah ruangan tempat dibuangnya para kriminal yang dihukum mati. Tidak terlihat adanya pintu keluar ataupun pintu masuk yang bisa menjadi jalan aman bagi mereka. Natsu dan yang lainnya kemudian disambut oleh sang putri kerajaan Fiore yaitu Hisui. Yang menyebut mereka sebagai pemberontak dan menahan Natsu dan kawan-kawan di Istana Neraka. Melihat kondisi mereka terjebak, mereka semua langsung berjalan untuk mencari jalan keluar, tapi tidak kunjung menemukannya. Bahkan Lucy yang tadinya menyemangati Yukino dengan mengatakan semua masalah pasti ada jalan keluarnya, malah sekarang juga ikut lesu bersama Natsu dan yang lainnya karena tidak juga menemukan jalan untuk mereka membebaskan diri. Di saat seperti itu mereka menemukan beberapa majalah lama yang ternyata memuat foto-foto seksi Mary Jane dan Lucy 7 tahun silam. Majalah itu ternyata dimiliki seorang kriminal yang meninggal di sana karena memuja keseksian Mary Jane. Waduh. ミラタンかわいい。ミラタンに見つめられながら私の意識は Melihat hal tersebut, Happy rupanya jadi memiliki rencana dengan memanfaatkan keseksian Lucy dan Mary Jane untuk memancing para penjaga. Happy berpikir bahwa pasti ada yang mengawasi mereka dan dia akan membuat perhatian mereka teralihkan pada Lucy dan Mary Jane agar bisa menemukan jalan keluar dan kabur dari ruangan mengerikan itu. Langsung saja Lucy dan Mary Jane memakai baju renang yang seksi sambil dinilai oleh para exit. Meski sangat aneh mereka tetap menjalankan rencana dari Happy tersebut. Tapi sayangnya, berapa lama pun mereka menunggu tidak ada juga penjaga yang datang ke arah Natsu dan yang lainnya sekarang. Tapi yang tidak diduga mereka adalah kehadiran sebuah mata yang menyerupai bunga. Ini sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Kembali ke arena pertarungan, yaitu perpustakaan yang menjadi tempat pertemuan Grey dan Rufus sekarang. Mavis menjelaskan bahwa pertemuan Grey dan Rufus adalah hal yang sebenarnya tidak ada dalam strateginya, melainkan memang permintaan Grey agar bisa diarahkan pada Rufus. Mavis tidak bisa menolak permintaan Grey yang ingin sekali mengalahkan Rufus dan mempercayai kekuatan Grey yang berasal dari emosinya. Pertarungan mereka berdua pun dimulai sebagai sesama pengguna sihir pembentukan, tapi rupanya pertarungan yang terjadi tidaklah seimbang karena bagaimanapun kemampuan Rufus memang di atas kemampuan Grey. Ice Make Shield! Terlihat para anggota Fairy Tail lainnya jadi khawatir dengan keadaan Grey. Bahkan gerakan Juvia juga tadi jadi sempat terhenti dan ingin menyusul ke tempat Grey. Tapi Juvia memutuskan untuk mempercayai tekad Grey dan yakin bahwa pria yang dicintainya itu akan dapat mengalahkan lawan di hadapannya sekarang. Tapi memang tidak dapat dipungkiri jika kemampuan sihir Rufus yang bisa mengingat berbagai macam sihir lawan sangatlah merepotkan. Grey hampir saja tidak dapat bangkit lagi saat itu, apalagi ketika dirinya diserang dengan sihir gravitasi yang dikeluarkan Rufus melalui sihir pembentukan ingatannya. Tapi tentu saja bukan anggota Fairy Tail namanya kalau tidak keras hulu, karena meski terkena serangan gravitasi seperti itu, Grey tetap berusaha bangkit dan tidak mau kalah. Setelah mengingat Ul, sang guru serta merasa disemangati oleh Natsu, Grey setelahnya mengeluarkan kekuatan sihir es yang begitu hebat sampai Rufus tidak bisa mengingatnya. Otto! グレイフルバスターついに反撃開始か。うるせえな、今やるとこだ。アイスメイク記憶。脱ぎましたね。リミテッド。一斉メモリーメイク燃ゆる大地の子。やりよった。熱い炎を覚えてる。アイスグリンガー。Grey
Skillful Buster berhasil menjadi anggota di tim Fairy Tail pada turnamen besar sihir yang mengalahkan salah satu anggota dari guild terkuat Fiore saat ini, yaitu Rufus dari Sabertooth. Wah, Fairy Tail sekarang udah melancarkan pertarungan di kedua sisi. Pertarungan di turnamen besar sihir dan pertarungan untuk menyelamatkan Lucy serta Yukino. Karena kayaknya Natsu dan kawan-kawan akan ketemu sama lawan yang begitu kuat nih di Istana Neraka. Buat yang belum, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke. Seperti biasa, Rama di sini pamit. Bye-bye.